Hari ini saya mau share tentang hidup yang berharga. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang hidup saya berharga. Tepuk sebelah saudara, bilang hidupmu berharga. Karena kita tahu hidup kita berharga, jangan gampang mengeluh, jangan gampang kecewa, jangan gampang tertekan, jangan gampang putus asa, jangan gampang mengeluh, tetapi tetap bersorak-sorai karena Tuhan beserta kita. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Saya percaya saudara cinta Yesus. Taruh tangan kanan saudara di dada, saya bilang saya cinta Yesus. Tapi cinta Yesus menjadi tidak terlampau berarti kalau engkau tidak menyadari bahwa hidupmu berharga. Yang setuju sama saya katakan hidup saya berharga. Kita mencintai Yesus bukan karena kita punya sesuatu untuk kita berikan kepada Kristus. Tapi kita cinta Yesus karena kita tahu semua yang kita punya berasal dari Dia. Dan itu yang menjadikan hidup kita berharga. Kenapa kita mencintai orang? Karena kita punya sesuatu yang kita mau berikan kepada Dia. Tapi kenapa kita cinta Yesus? Karena kita nggak punya apa-apa. Semua yang kita punya berasal dari Dia. Semua yang kita bisa karena Dia. Semua yang kita mampu, Dia yang bekerja di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Sehingga saya percaya kalau kita mencintai Yesus, dasar cinta kita kepada Yesus benar, maka kita tahu hidup kita berharga. Harga hidup kita bukan berdasarkan pencapaian kita, kemampuan kita, kehebatan kita, apa yang kita miliki. Tapi dasar kita berharga karena apa yang Dia sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Saya mau setiap ibu-ibu pulang dari tempat ini dan sadar hidup saya berharga. Karena kalau hidup saya berharga, saya tidak tanya apa lagi yang bisa saya dapatkan. Tapi kalau saya sadar hidup saya berharga, maka pertanyaan saya, apalagi yang saya bisa berikan? Mungkin suami saya mengecewakan saya, mungkin istri saya mengecewakan saya, mungkin orang tua saya mengecewakan saya, mungkin keadaan hidup ini penuh dengan tantangan. Tapi karena hidup ini berharga, saya tidak bertanya apa yang saya bisa dapatkan. Tetapi justru karena saya sudah menerima segala-galanya dari Tuhan, saya sudah mendapatkan segala yang berharga dan luar biasa dari Tuhan. Maka pertanyaan saya, Tuhan, dengan apakah aku balas kepada Tuhan segala kebaikannya? Yang setuju sama saya katakan Tuhan Yesus baik. Yang setuju sama saya katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama bilang hidup saya berharga. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 bilang begini. Di bawah judul perikop panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya, sama-sama bilang sama saya kuasa ilahi, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Yang pertama, sama-sama bilang sama saya segala sesuatu yang berguna. Sama-sama bilang sama saya segala sesuatu yang berguna. Karena hidup saya berharga. Tuhan tidak berikan yang sia-sia dan sembarangan dalam hidup kita. Karena hidup kita berharga, Tuhan hanya memberikan yang berguna buat kita. Pak! Ketika engkau difitnah orang, itulah yang berharga bagi hidupmu. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta ini macam-macam ay. Mana bisa saya difitnah orang, saya disakiti orang, saya dilukai orang. Itu berguna buat saya. Aneh pendeta ini. Bu! Mungkin kau menatap saya dan berkata, pendeta ini aneh-aneh. Suami kan saya selingkuh, pendeta. Masakan itu berguna buat saya? Masakan saya harus bersyukur, Tuhan terima kasih. Suami saya selingkuh sama yang mudaan. Puji Tuhan dia masih laku sama yang mudaan. Itu bukan bersyukur, itu udah kepukul di otak, Bu.
Saya tidak bilang anak Tuhan harus bersyukur untuk setiap masalah. Tapi anak Tuhan bersyukur di tengah masalah. Karena apapun yang terjadi, hidup kita berharga. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Segala sesuatu Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak bilang Tuhan memberikan segala sesuatu yang menyenangkan. Sama-sama bilang sama saya, tidak semuanya menyenangkan. Hidup Kristen bukan berontak, hidup Kristen bukan mengeluh, hidup Kristen bukan tertekan, hidup Kristen bukan mempertanyakan kenapa saya harus melewati semuanya. Tapi hidup Kristen percaya meskipun ini kelihatannya tidak menyenangkan, meskipun ini kelihatannya berat, tapi aku percaya dengan iman ini berguna untuk membuat aku lebih kuat, lebih maju, lebih bertumbuh, lebih meningkat, dan lebih mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berguna. Adik-adik muda, engkau diputusi dan kau dikhianati oleh orang yang kau cintai. Jangan main ayunan pakai leher. Buat apa lagi saya hidup? Orang yang saya cintai sudah mengkhianati saya. Lebih baik saya mati, bego. Kalau engkau ditinggalkan oleh orang yang mencintai engkau, bilang sama dia bye. Tapi masih sakit, pendeta. Saya cuma mau bilang sama adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus. Cintamu kan tulus kan? Cintamu tulus kan? Ketika engkau kehilangan pengkhianat, kau tidak kehilangan siapa-siapa. Tapi pengkhianat itu sudah kehilangan cinta tulus yang kau mau berikan kepadanya. Pengkhianat itu tidak layak mendapatkan cinta tulus daripadamu. Ibu nggak usah tepuk tangan. Ibu pasrah saja sama keadaan. Saya lagi ngomong sama orang-orang muda. Saya lagi ngomong sama orang-orang muda yang dikhianati. Ibu-ibu langsung amin. Tuhan akan ganti yang baru buat saya. Enak aja, Bu. Kalau Tuhan robah yang itu juga, Bu. Yang Tuhan robah, dia lagi, Bu. Cuman agak baikkan dikit. Ada ibu-ibu lain saya gini. Dia lagi. Ya. Orang mau tukar tambah, pendeta. Adik-adik muda, jangan kau dikhianati lalu ditinggalkan oleh kekasihmu. Kau menangis, kau putus asa, kau kecewa. Engkau berkata, buat apa lagi aku hidup? Kalau kau dikhianati orang, dia meninggalkan engkau. Jangan robah status sambil berkata, oh hidup, kejamnya kehidupan. Dia sama ceweknya yang baru, dia sama cowoknya yang baru kata-kata, hihihi, mantan gue. Ganti statusmu dan bilang bye. Yang terbaik Tuhan sedang sediakan bagi aku. Sama-sama bilang saya terima yang berguna. Amin. Masalah apapun yang ada di depanmu, bilang sama Tuhan, aku pegang firman Tuhan bahwa Tuhan hanya menyediakan yang berguna bagi aku. Hal kedua yang harus kau imani. Dikatakan, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kenapa kita berharga? Yang pertama, kita selalu menerima yang berguna dari Tuhan. Tuhan tidak menyediakan selalu yang paling menyenangkan buat kita, tapi yang paling berguna. Dan yang kedua, karena kita berharga, dia bimbing kita, kata Alkitab, dengan apa? Kuasanya yang mulia dan ajaib. Sama-sama bilang sama saya, kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu, dengan jalan memberikan yang berguna, dengan kuasa yang mulia dan ajaib, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Sama-sama bilang sama saya hidup oleh janji.
Bilang sama sebelah saudara, tapi bukan janji elu. Siapa yang setuju sama saya, janji manusia mengecewakan? Bu, kalau suami ibu berjanji, semua dia genapin gak bu? Kalau mau jujur sih kadang-kadang genap, kadang-kadang meleset. Pak, kira-kira kalau ibu janji, kira-kira genapin semua atau banyak melesetnya Pak? Ya tergantung tanggal kadang-kadang pendeta. Menantu-menantu, kalau mertua janji meleset atau tepat? Nggak usah diomongin pendeta, sakit hati ini. Adik-adik muda. Kira-kira kalau orang tuamu, cowokmu, cewekmu itu berjanji, meleset atau tepat? Dia pernah janji pendeta, kalau aku menerima cinta dia akan selalu menjaga aku. Dia bilang sama aku tidak akan membiarkan satu tetes pun air matamu membasahi bumi. Saya ngerasa tersanjung banget gitu pendeta. Dia tuh bisa nyenengin hati saya gitu pendeta. Kadang-kala saya lagi jalan, dia bilang, stop sayang, mundur sedikit. Saya kan bingung. Pas saya mundur, emang kenapa sayang? Enggak, cantik kamu kelewatan. Sampai saya mau nangis pendeta. Aku tak biasa. Tapi ternyata pendeta, memang lidah tak bertulang. Kalau bertulang makannya gimana bos? Bukan pendeta, maksud saya banyak dilukai dan sakiti. Siapa yang pernah dilukai oleh janji manusia? Siapa yang pernah berjanji lalu tidak menepati? Ya satu sama kan? Saya mau bilang sama saudara. Rahasia ini saudara harus pegang dalam hidup saudara. Kalau manusia berjanji dan tidak menepati, tidak usah sakit hati. Kalau saudara tanya sama saya kenapa? Karena pada dasarnya kita juga suka begitu. Orang berjanji tidak menepati bukan karena jahat. Seringkali orang janji tidak menepati karena dia terbatas. Niatnya sih ingin menepati, tapi karena kondisi, karena situasi, karena sesuatu, dia nggak mampu. Hari ini saya mau bilang, ketika orang tidak bisa menepati janjinya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena janji manusia boleh meleset, tapi janji Tuhan tidak akan pernah meleset. Makanya Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sama-sama bilang sama saya hidup karena janji. Tapi bukan janji manusia. Janji Tuhan yang tidak pernah mengecewakan saya. Yang setuju katakan amin. Coba, lihat ayat ini, luar biasa ini. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya, supaya oleh kesadaran janji yang sangat berharga dan sangat besar itu,
kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sama-sama bilang sama saya, kodrat ilahi. Tuhan bukan hanya mau kita jadi orang Kristen yang lumayan. Tapi Tuhan mau kita jadi orang Kristen dengan kodrat ilahi. Apa artinya kodrat ilahi? Alkitab bilang aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup dalam aku. Apa artinya kodrat ilahi? Nilai kita, nilai sorgawi. Alkitab berkata kalau kamu hidup di dunia dan kamu sama dengan dunia ini, dunia akan mencintai kamu. Tapi karena kamu bukan berasal dari dunia ini, dunia akan membenci kamu. Ketika prinsip kita beda. Orang dunia bilang begini, kalau kamu baik sama saya bisa lebih baik dari kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya, kamu belum kenal siapa saya. Tapi orang Kristen punya prinsip yang berbeda. Kamu baik sama saya bisa lebih baik dari kamu. Tapi kalau kamu buat jahat sama saya tetap berbuat baik sama kamu. Karena segala yang jahat sudah Tuhan angkat dari dalam hidup saya. Orang dunia lihat saudara dan bilang, bodoh. Laki lu itu udah ninggalin lu. Lu masih sabar. Doa, wis berserah sama Tuhan. Itu bukan berserah sama Tuhan, bego. Kadangkala prinsip kita tidak bisa diterima oleh dunia. Tapi ayat ini bilang, seolehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput. Sama-sama bilang sama saya, luput. Dari hawa nafsu duniawi. Dari cara berpikir duniawi. Dari standar hidup duniawi. Karena Alkitab bilang ini membinasakan dunia. Tetapi Alkitab bilang orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Makanya saya catat di sini. Tuhan adalah Allah yang baik. Yang selalu menyediakan yang terbaik. Kalau saudara setuju, angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang, Tuhan saya baik. Dan selalu menyediakan yang terbaik buat saya. Amin. Namun persoalannya, seringkali kita tidak memahami. Setan berbisik kepada kita kalau Tuhan itu baik. Kenapa rumah tanggamu bermasalah? Kalau Tuhan itu baik, kenapa doamu tidak dijawab? Kalau Tuhan itu baik, kenapa ekonomimu bermasalah? Kalau Tuhan itu baik, kenapa penyakitmu belum disembuhkan? Hari ini saya mau bilang, apapun yang terjadi, Tuhan kita adalah Allah yang baik. Masalah yang terjadi tidak membuktikan bahwa Allah saya tidak baik. Tapi masalah yang terjadi hanya membuktikan Allah yang baik. Mengizinkan hal-hal yang berguna yang mungkin saya belum paham. Yang mungkin saya belum mengerti. Tapi kalau saya setia, kalau saya bertahan, kalau saya tetap memandang Tuhan, kalau saya tetap kuat sampai pada akhirnya, saya akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan akan nyata dalam kehidupan saya. Sama-sama bilang Tuhan saya baik. Sama-sama bilang Tuhan saya baik. Sama-sama bilang Tuhan saya baik. Iblis pengen saya berpikir, kenapa Tuhan kecewakan saya? Tidak sedikit yang membanggakan jasanya dan bilang, saya udah berdoa, saya udah melayani, saya udah mengorbankan segala-galanya. Saya bayar perpuluhan. Tapi kenapa Tuhan gak bela saya? Hari ini saya mau bilang, kalau Tuhan tidak memberikan segala sesuatu yang menyenangkan, tapi Tuhan berikan segala sesuatu yang berguna. Kenapa Tuhan berikan segala sesuatu yang berguna? Karena hidupmu berharga bagi Tuhan dan kerajaannya. Haleluya. Sama-sama bilang Tuhan mau hidupku berharga. Sama-sama bilang Tuhan mau hidupku berharga. Pertanyaannya, kapan kita memiliki hidup yang berharga? Yang pertama saya pelajari, jika kita menjadi orang yang tenang dan sabar, serta tidak menebar kebencian. Amin.
Kenapa orang yang berharga hidupnya akan tenang? Kenapa? Karena dia tahu tidak mungkin Tuhan mengecewakan dia. Alkitab saya bicara Yesus saya tidur di buritan. Tiba-tiba gelombang angin menerpa perahu itu. Dan ada satu kata penting dalam Alkitab, air menyembur masuk ke dalam kolam. Air menyembur masuk ke dalam perahu itu. Pertanyaan saya. Halo? Ada nggak orang bisa tidur ketika air menerpa wajahnya? Boten atau iso? Murah iso. Kalau tidak percaya, besok pagi, waktu mertua sudah lagi tidur, ambil air segayung, siram mukanya. Apapun risikonya saya tidak tanggung jawab. Gereja Bethel Indonesia Keluarga Allah tidak bertanggung jawab atas itu. Jangan mertua marah, ngamuk. Gilbert yang suruh. Saya udah bilang, tidak ada orang bisa tidur ketika air menyembur. Kecuali tidak percaya. Jadi kalau sudah coba sama mertua, ya itu kan tidak percaya. Siapa suruh tidak percaya? Pertanyaan saya, kira-kira Yesus sudah bangun belum? Air menyembur masuk, brrr. Kira-kira Yesus tidur nggak? Pasti udah bangun. Tapi kenapa dia nggak bangun? Karena Petrus masih sibuk. Sok tahu, sok jago, sok pinter. Bilang sama sebelah saudara, rupa panjenengan ini. Kita nih kalau ada masalah kadang-kala sok tahu, sok jago, sok pinter. Orang pinter biasanya biasa. Tapi yang sok pinter ini nyebelin. Orang cantik, orang gagah itu biasa. Saya pernah ketemu orang cantik, orang gagah enggak? Biasa. Saya ketemu orang cantik, Mbak, boleh minta foto? Enggak apa-apa. Saya ketemu orang ganteng, Mas, boleh minta foto? Enggak apa-apa. Yang nyebelin itu bukan orang cantik atau orang ganteng. Yang nyebelin itu yang sok cantik sama sok ganteng. Pernah gak ketemu orang sok cantik? Yang kayaknya seluruh gereja naksir dia gitu. Aduh, kalau aku kemana-mana kok seperti ada yang liatin terus aku. Aduh, kucing aja lihat dia meong. Pernah gak ketemu orang yang sok ganteng gitu? Belum apa-apa udah, aduh maaf ya saya gak bisa difoto, sorry. Siapa lagi yang mau minta foto sama dia ini? Ada yang ngeliatin saya. Saya gak tahu ini korban atau pelaku ini. Jangan sok jago. Jangan sok pinter, jangan sok tahu. Petrus masih sok jago, sok pinter, sok tahu. Dia yang paling pengalaman. Di Danau Galilea, wah dia sibuk sendiri. Sampai pada sebuah titik, ada kalanya bahkan keahlian kita, kemampuan kita, kepintaran kita tidak bisa menolong dan menyelamatkan kita. Di saat seperti itu, dia cuma nangis. Dia bangunkan Yesus. Dan dia bilang, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yang alam pikirannya, we will perish.
kita akan binasa. Yesus bangun. Tiba-tiba Yesus bilang, diam, tenanglah. Seluruh badai itu tenang. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang ada dalam pikirannya Petrus? Saya pernah mikir nggak? Kira-kira apa yang ada dalam pikiran Petrus? Saya percaya ini pikirannya. Waduh, kenapa nggak dari tadi ya? Kalau saya tahu, ternyata buat dia begitu gampang. Aku bangun kayak dari tadi. Setuju? Yang buat kita susah, buat Tuhan mudah. What is miracle? Apa itu mujizat? Pak, kadangkala bagimu susah. Ibu, kadangkala bagimu susah. Adik-adik mudaku yang kusayang dalam kasih Kristus, kadangkala bagimu susah. Tapi ketika engkau tenang, engkau sabar, engkau berserah pada Tuhan, buat Tuhan terlalu mudah mengerjakan mujizat. Alkitab tidak berkata, maka Yesus bangun lalu panik dan bilang, Pet. Maksudnya Petrus. Kenapa kau bangunkan aku setelah udah berantakan begini? Kenapa gak dari tadi? Buat Yesus tidak pernah ada terlambat. Tidak pernah terlalu berat. Tidak pernah terlalu sukar. Tidak pernah terlalu rumit. Kita perlu tenang. Kita perlu sabar. Kita perlu berserah. Kita berharga. Kita ditebus oleh darahnya. Dan disertai dengan kuasa dan kemuliaan. Panik. Emosi. Tertekan. Tidak pernah menolong kita. Pak, boleh gak saya ngomong dari dasar hati yang saya yang terdalam? Stop emosi. Stop panik. Stop tertekan. Mulai tenang. Mulai percaya. Yesus akan menyelesaikan semuanya bagi kau. Ibu, saya mengasihi ibu. Saya tahu perjuanganmu berat, Bu. Tapi boleh gak stop emosi? Boleh gak stop panik? Jangan biarkan setan terus tekan hidupmu. Sampai kau tertekan. Boleh gak lebih tenang? Boleh gak lebih sabar? Boleh gak percaya? Yesus akan menyelesaikan bagimu. Adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus. Bukan Tuhan gak bisa tolong. Engkau hanya terlalu panik. Engkau terlalu emosional. Tuhan kita hebat. Yang setuju sama saya bilang Tuhan saya hebat. Yang setuju sama saya bilang Tuhan saya hebat. Saya gak perlu sok jago. Saya gak perlu sok pintar. Tapi kalau saya tenang, saya berserah. Saya cuma bilang Tuhan, aku biji matamu. Aku gak pernah dikecewakan. Engkau hanya menyediakan yang berguna bagi aku. Yang setuju katakan amin.